Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Cuci Evi Luciani. Kalau pada video sebelumnya kita sudah banyak membahas bagaimana tahapan menganalisis respon dari closed loop system untuk kondisi servo problem, pada video kali ini kita akan menganalisis respon dari closed loop system, tetapi kondisi yang digunakan adalah regulator problem. Dengan kasus yang sama, yaitu proses pemanasan liquid di dalam tangki, diagram blok yang kita miliki untuk regulator problem adalah seperti ini, di mana aliran untuk perubahan set point-nya itu ditutup selama proses berlangsung. Yang terjadi hanya perubahan disturbance, yaitu TI aksen S. Respon yang akan kita cari nantinya adalah T aksen fungsi waktu. Ya, karena kita di sini memiliki T aksen S, maka yang perlu kita lakukan adalah mengubah T aksen S di sini menjadi T aksen T. Dengan cara seperti tahapannya seperti pada servo problem, yaitu pertama menentukan fungsi transfer dari regulator problem. Fungsi transfernya adalah fungsi Laplace dari output terhadap input. Outputnya adalah T aksen S, inputnya adalah TI aksen S. Sehingga bisa dituliskan sama dengan 1 per tau S plus 1 per 1 plus KC kali A kali 1 per tau S plus 1. Ya, di sini juga negatif feedback, ya. Maka kalau misalkan tidak percaya hasilnya seperti ini, bisa kalian buktikan sendiri bagaimana perbandingan antara T aksen S per TI aksen S jika kondisinya untuk set point-nya di sini ditutup, ya. Jadi di sini T aksen S nilainya tetap negatif, ya. Kemudian dapatkan perbandingan antara T aksen S per TI aksen S. Kalau sudah kalian buktikan hasilnya seperti ini, maka untuk penyebut dan pembilangnya di sini kedua-duanya harus kita samakan penyebutnya dan kita sederhanakan sehingga kita mendapatkan T aksen S per TR aksen S sama dengan 1 per tau S plus 1 plus KCA. Mirip ya dengan waktu di servo problem, yang membedakan adalah sisi pembilangnya. Nah, di sini juga hampir sama dengan di servo problem. Sisi 1 plus KCA-nya di sini kita akan jadikan sebagai sama dengan 1, agar bisa sesuai dengan yang ada di dalam tabel 2.1. Ya. Caranya sama, yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan kebalikan dari 1 plus KCA, yaitu 1 per 1 plus KCA. Sehingga persamaan T aksen S per TI aksen S bisa kita tuliskan seperti ini. Satunya di sini menjadi 1 per 1 plus KCA. Kemudian taunya di sini menjadi tau per 1 plus KCA. Dan sisi ini menjadi 1 plus KCA per 1 plus KCA. Nilainya berapa? Ya, 1 ya. Sehingga nilai T aksen S per TI aksen S bisa kita tuliskan seperti ini. Dan agar lebih sederhana menuliskannya, kita bisa memisalkan yang sisi atas pembilangnya di sini sebagai A2. Penyebutnya yang sisi tau di sini kita misalkan dengan tau 2. Ya, maka T aksen S per TI aksen S bisa kita tuliskan sama dengan A2 per tau 2S plus 1. Untuk menyelesaikan bagaimana nilai T aksen S, maka kita perlu tahu berapa nilai TI aksen S. Nah, di tahap kedua di sini, jika kita misalkan TI perubahan disturbance-nya ya, TI di sini diubah sebesar 1 satuan suhu. Maka TI aksen T-nya itu sama dengan 1. Karena di sini semuanya dalam bentuk fungsi Laplace, maka TI aksen T kita harus ganti ke fungsi Laplace dengan cara transformasi Laplace. Transformasi Laplace dari TI aksen T menjadi TI aksen S. Transformasi Laplace dari 1 adalah 1 per S. Sehingga nilai T aksen S-nya di sini adalah diganti ya, TI aksen diganti dengan 1 per S yang merupakan fungsi step ini, maka T aksen S sama dengan A2 per tau 2S plus 1 kali 1 per S. Nah, persamaan ini karena masih perkalian, belum bisa kita langsung melakukan inverse Laplace. Ya.
Maka agar persamaan ini bisa kita inverse Laplace-kan, kita sederhanakan dengan menggunakan partial fraction, ya. Partial fraction bisa kita lakukan dengan memisalkan E dan F. Ya, kalau di servo problem kita memisalkan C dan D, di sini kita memisalkan E dan F agar tidak rancu dengan A di sini, ya. Nah, ketika kita misalkan E dan F di sini, kemudian kita samakan penyebutnya dan kita kalikan dengan S kali tau 2S plus 1 untuk kedua ruasnya, maka akan kita dapatkan persamaan A2 sama dengan E kali tau 2S plus 1 plus F kali S. Sehingga dari persamaan ini kita bisa menentukan nilai E sama dengan A2 dan F sama dengan minus A2 kali tau 2. Dengan demikian, di sini T aksen S itu sama dengan A2 per S minus A2 kali tau 2 per tau 2S plus 1, atau A2-nya, karena sama-sama ada A2 ya, kita keluarkan dari kurung, maka A2 kali 1 per S minus tau 2 per tau 2S plus 1. Sekilas hampir mirip dengan servo problem, tetapi berbeda, ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kalau kita sudah menentukan T aksen S, maka kita bisa melakukan inverse Laplace. Inverse Laplace-nya dari T aksen S adalah T aksen T, dengan inverse Laplace dari 1 per S itu adalah 1, dan inverse Laplace dari tau 2 per tau 2S plus 1 adalah E pangkat minus T per tau 2. Sehingga nilai T aksen T bisa kita tuliskan seperti ini, dengan nilai A2-nya kita ganti sesuai dengan yang kita misalkan sebelumnya tadi, yaitu 1 per 1 plus KCA, dan tau 2-nya kita misalkan dengan tau per 1 plus KCA. Jadi diganti dengan ini, ya. Maka, langkah yang kelima adalah sama, yaitu menentukan offset, di mana offset sama dengan SP min PV saat T-nya tak hingga. Arti dari tak hingga adalah ketika prosesnya mengalami kondisi steady state. Ya, jadi nilai PV-nya itu steady state. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, yang membedakan dengan servo problem, ketika di servo problem, di sini SP-nya itu kan sama dengan TR aksen T. Ya. Kemudian PV-nya yaitu T aksen T, sama rumusnya. Tetapi ketika di servo problem, TR aksen T-nya itu ada nilainya, yaitu karena diberikan perubahan sekian besar, ya, suhu untuk set point-nya. Tapi kalau di sini karena tidak ada perubahan untuk set point, maka TR aksen T-nya itu sama dengan 0. Ya, karena tidak ada perubahan set point. Sehingga di sini untuk offset ketika regulator problem TR aksen T-nya saat tak hingga itu 0. Yang bernilai hanya T aksen T saat tak hingga. T aksen T-nya dapat dari mana? Dari persamaan yang kita dapatkan di tahap keempat. Dengan menggantikan nilai T itu dengan tak hingga. Ya, maka offsetnya bisa kita hitung E pangkat minus tak hingga per tau 2 ini, ya, itu sama dengan 0. Sehingga offsetnya ketika regulator problem itu sama dengan minus 1 per 1 plus KCA. Atau kalau kita lihat ini adalah sama dengan nilai apa yang kita misalkan tadi? Minus A2. Ya, maka kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva, ya, untuk P controller yang menghubungkan antara T aksen sebagai PV, ya, terhadap waktu, di sini bisa kita lihat bahwa ketika kita menggunakan controller di sini, ini adalah SP-nya, nilainya 0, karena tidak ada perubahan SP. Setelah kita beri controller dan lakukan perubahan disturbance, maka nilai offsetnya adalah sebesar A2. Ya. Nah, di sini perlu kita lihat, kita bandingkan, kalau kita bandingkan ya antara servo problem dan regulator problem dari segi grafiknya, kita bisa bandingkan di sini untuk kondisi jenis pengendalinya yang digunakan adalah P controller dan perubahannya sama-sama menggunakan fungsi step, ya. Untuk servo problem, perubahannya yaitu perubahan set point. Untuk regulator problem di sini adalah perubahan disturbance. Keduanya merupakan fungsi step yang digunakan di kasus ini. Nah, kita bisa lihat di sini, ketika servo problem ternyata offsetnya di sini adalah 1, ya, SP
minus KCA per 1 plus KCA, yang tidak lain adalah A1. Tetapi ketika regulator problem, offsetnya itu adalah 0 minus, berarti tandanya minus ya. 0 di sini karena SP-nya 0. Nah, di sini minus 1 per 1 plus KCA, yang tidak lain itu adalah nilai A2 ya. Jadi, kalian jangan bingung ketika kita memberikan perubahan baik itu servo maupun secara regulator, bagaimana perubahan dari responnya dan bagaimana offsetnya. Di sini bisa kita lihat nilai negatif untuk regulator problem bukan berarti dia ada di bawahnya 0 ya, tetapi artinya dia memiliki nilai SP-nya itu yang 0 ya, karena tidak ada perubahan set point. Sehingga 1 per 1 plus KCA itu adalah nilai A2 yang nilainya ada di atasnya set point. Ketika set point-nya sama dengan 0 ya. Nah, di sini ketika regulator problem yang di atas ini 1 itu adalah merupakan nilai disturbance-nya karena disturbance-nya tadi juga merupakan suhu ya. Maka di sini nilai disturbance-nya adalah 1, ternyata jauh ya dari nilai disturbance yang diberikan tadi. 1, jika KCA yang kita gunakan itu adalah 2, maka nilai A2-nya di sini kan 1 per 1 plus 2, berarti 1 per 3. Jadi nilai dari responnya di sini terhadap disturbance adalah jauh ya, 2 per 3-nya ya. Jadi di sini ada di nilai 1 per 3, sedangkan disturbance ada di nilai 1. Begitu ya. Tetapi untuk nilai A2-nya di sini ada di atasnya nilai SP. Jadi tanda minus, jangan bingung. Di sini minus karena SP-nya 0. Oke? Sudah bisa ya membedakan ketika servo problem dan regulator problem. Baik dari tahapan pengerjaannya sampai mendapatkan grafik dan menghitung bagaimana offsetnya. Oke? Selamat belajar, semoga lebih paham dan lebih mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.